Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar dan yang saya hormati para dewan juri. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat dan salam kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk jalan dari zaman jahiliyah hingga dinul Islam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afifah Putri Islamiyah sebagai perwakilan dari SMA Negeri 1 Maros akan membawakan pidato yang berjudul Pentingnya Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai Identitas Bangsa. Tempo penjajahan yang panjang menyebabkan sebuah negara, bangsa, ataupun individu di tanah jajahan dapat kehilangan identitasnya. Pencarian identitas bangsa dan negara biasanya dapat diraih kembali melalui bahasa dan sastra atau kebudayaan sebuah masyarakat. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia adalah negara yang terkenal akan keberagamannya, mulai dari suku, ras, agama, dan adat, serta bahasa yang tentu saja berbeda dari tiap daerah. Maka dari itu, masyarakat Indonesia yang berbeda bahasa dari tiap daerah ini disatukan oleh adanya bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara politis telah jelas. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan, tercantum dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dan sebagai bahasa negara, tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Bab 15 Pasal 36 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dari keterangan tersebut, kita bisa melihat bahwa bahasa dan sastra merupakan salah satu sistem simbolis terpenting yang dimiliki oleh manusia atau bangsa Indonesia sehingga merdeka. Setidaknya, manusia atau bangsa Indonesia berpikir, berimajinasi, serta berekspresi selalu menggunakan sekaligus berada dalam sistem bahasa dan sastra. Disinilah bahasa dan sastra Indonesia menjadi palang pintu kebebasan, keberanian, dan kemandirian berpikir tentang sesuatu. Namun, di era globalisasi seperti saat ini, sudah sangat kurang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan masyarakat, terutama dari kalangan remaja. Sebagian besar masyarakat juga lebih mengapresiasi karya luar negeri dibandingkan sastra dalam negeri. Mengapa terjadi demikian? Hal ini disebabkan karena banyaknya bahasa asing yang masuk ke Indonesia karena berbagai faktor. Mulai dari faktor lingkungan, faktor media sosial, dan berbagai faktor lainnya. Salah satu contohnya yaitu film dari luar negeri yang masuk ke Indonesia menyebabkan banyak dari kalangan remaja yang meniru bahasa serta aksen berbicara dalam film tersebut serta mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga lingkungan dari remaja tersebut juga ikut terpengaruh. Selain itu, banyak pula orang tua yang mengajarkan anaknya bahasa asing atau bahasa daerah saja, namun lupa mengajarkan anaknya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Akibatnya, banyak
siswa yang kurang mengerti bila guru di sekolahnya menjelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga menyebabkan terhambatnya proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Dari contoh yang telah saya sebutkan tadi, menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa sudah semakin memudar, terutama dari kalangan remaja. Banyak dari kalangan remaja yang lebih paham bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Jika ada remaja yang menggunakan bahasa Indonesia, malah dianggap terlalu formal. Banyak pula dari kalangan masyarakat yang lebih mengenal karya sastra luar negeri dibandingkan karya sastra dalam negeri. Padahal, sangat banyak karya sastra dalam negeri yang lebih baik dari karya luar negeri. Seperti film dalam negeri yang tentunya sudah disesuaikan dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Maka dari itu, sebagai generasi penerus bangsa, sebagai harapan bangsa, mari kita bersama-sama menanamkan rasa cinta tanah air. Mari kita bersama-sama membiasakan diri untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar, mulai dari lingkungan rumah, keluarga, lalu lingkungan sekolah, kemudian lingkungan masyarakat. Mari kita bersama-sama mengembangkan sastra Indonesia dengan cara menyalurkan bakat, dengan membuat novel, puisi, dan yang lainnya. Jika bahasa asing bisa masuk ke dalam negeri, maka mari kita buktikan bahwa bahasa Indonesia juga bisa mendunia di kancah internasional. Jika film dan musik luar negeri bisa masuk ke dalam negeri, maka mari kita bersama-sama menciptakan karya sastra yang bisa dikenal dunia sebagai ciri khas dari Indonesia. Jika bukan kita, lalu siapa lagi? Jika bukan sekarang, lalu kapan lagi? Mari kita bersama-sama mempersatukan bangsa Indonesia melalui bahasa dan sastra. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pidato saya dapat bermanfaat dan meningkatkan minat kita semua untuk mempersatukan bangsa melalui bahasa dan sastra Indonesia. Akhir kata, jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.